Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali saya Natalita dan Vena Kintan kembali menyapa Anda. Kami akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda di hari Selasa yang tampaknya macet di mana-mana. Macet di mana-mana karena memang di Jakarta ini ada kejadian, ada kebakaran juga di Manggarai, Jakarta Selatan yang nanti juga kami akan hadirkan pemirsa informasi terbarunya untuk Anda. Tapi pertama kami hadirkan informasi lainnya untuk mengawali apa kabar Indonesia siang hari ini. Ini ada protes karena terganggu bisingnya suara sound system horeg saat karnaval Sedekah Bumi. Seorang emak-emak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah nyaris menjadi korban pengeroyokan sejumlah pemuda peserta karnaval. Ya, aksi nekat emak-emak ini pun viral di media sosial. Dalam video berdurasi 1 menit ini terlihat seorang emak-emak bernama Sukati, warga desa Waturoyo, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, protes dengan cara menyemprotkan air kran dari selang pipa ke arah truk, meminta rombongan pawai untuk menghentikan suara sound system horeg saat lewat di depan rumahnya pada Minggu sore. Kerasnya suara sound system yang memekakkan telinga membuat dadanya sakit. Karena Sukati menyemprotkan air ke arah truk, sontak bunyi sound system horeg pun dihentikan. Sejumlah pemuda kemudian menghampiri Sukati. Cekcok antara mereka pun terjadi. Awalnya hanya sejumlah pemuda yang menghampiri Sukati. Namun, selang beberapa saat, pemuda yang menghampiri Sukati bertambah banyak. Hal itu membuat Sukati nyaris menjadi korban pengeroyokan. Beruntung Sukati berhasil menyelamatkan diri masuk ke dalam rumah. Keributan dapat diredam setelah panitia karnaval sound horeg turun tangan untuk meredam situasi. Aku yo terus tak ambilkan selang, tapi selang itu kan nggak besar ya, supaya bisa jalan, tapi nggak mau jalan, malah tak semproti, liku malah panitiane iku seakan nggak terima terus masuk ke rumah keroyok anak-anak yang ada di sini, anak-anak sekolah semua itu loh, nggak ada yang orang tua, anak-anak sekolah. Setelah dimediasi oleh pihak Polsek Margoyoso di Balai Desa Waturoyo pada Senin siang, panitia kegiatan karnaval sound horeg dan korban sepakat untuk berdamai dan tidak membawa kasus ini ke ranah hukum. Dan ibu ini merasa nggak senang karena mungkin suara musik itu yang terlalu kuat, jadi mengganggu ibu itu. Timbul rasa kesal ibu ini. Jadi setelah memegang selang dengan air itu disiramkanlah ke mobil, bukan di soundnya, karena soundnya mungkin di dalam ya, di dalam dan di atas. Jadi si pemilik sound ini ataupun rombongan dari yang penyewa ini karnaval nggak terima, jadi terjadilah kericuhan di situ. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi selanjutnya dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa, di mana ada seorang pria yang diketahui merupakan seorang staf Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat ini menodongkan pistol kepada seorang warga Bojongsari. Kasus ini pun sedang didalami oleh petinggi tempat pelaku Depok itu bekerja. Ya. Sambil berteriak mengancam warga, seorang pria menodongkan senjata api kepada warga dan terekam oleh warga. Menurut informasi yang beredar di tengah warga, kasus ini bermula dari pembongkaran sebuah saung di lahan milik pemerintah kota. Yang jelas, kasus ini terlanjur viral. Aksi pria dalam video tersebut merupakan salah satu staf bagian kepaniteraan di Pengadilan Negeri Depok adalah DNO. Pihaknya kini sudah memanggil dan memeriksa DNO terkait motif dan kepemilikan senjata api. Memang benar, itu adalah pegawai kami. Tapi kejadian tersebut di luar jam kerja. Nah, motifnya apa? Senjatanya bagaimana, itu lagi didalami karena saat ini lagi dilakukan pemeriksaan internal terhadap yang bersangkutan.
di mana Pak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Pak Dr. Bambang, sebagai ketua tim pemeriksa. Nah, jadi saya tidak bisa sampaikan motifnya apa, senjatanya bagaimana, organik, contoh ya, organik kah, rakitan kah, shotgun kah, airgun kah, itu masih belum tahu. Ya. Ya. Hingga kini pemeriksaan masih berlangsung dan dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, bocah 10 tahun ditemukan tewas tenggelam setelah terseret arus deras saluran irigasi di Goa, Sulawesi Selatan. Video amatir milik warga ini memperlihatkan tubuh Fadil tengah dievakuasi dari saluran irigasi di Dusun Paku, Desa Julubori, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban sempat dibawa ke Puskesmas Kampili, Kecamatan Palangga, namun nyawanya tidak dapat tertolong. Diduga korban terjatuh saat bermain di dekat saluran irigasi. Peristiwa tersebut disiarkan melalui pengeras suara di masjid sekitar. Korban ditemukan 1 km dari lokasi saat korban bermain dan terjatuh ke irigasi. Anak-anak yang tenggelam setelah mamanya cari, kita bantu cari di sungai, bilang anaknya tenggelam. Setelah diumumkan di masjid, baru masyarakat turun semua berbondong-bondong untuk cari. Kurang lebih 1 kilo baru didapat itu anak-anak. Selanjutnya, jasad Fadil dibawa ke kampung halaman di Desa Manimbahoi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Goa untuk disemayamkan. Dari Goa, Idris Tajanang, TV One mengabarkan. Kita beralih ke Jawa Timur, pemirsa. Truk tangki pengangkut minyak goreng terguling di Jalan Raya Jetis, Mojokerto, Jawa Timur. Ya, akibat kecelakaan itu, pemirsa, 7 ton lebih minyak goreng yang hendak dikirim ke Madiun itu tumpah ke jalan. Beginilah kondisi truk tangki pengangkut minyak goreng yang melintang di tengah jalan usai truk terguling di Jalan Raya Jetis, Mojokerto, Jawa Timur. Akibat peristiwa ini, 7 ribuan kilogram minyak goreng yang diangkut truk ini tumpah ke jalan. Warga yang mengetahui dalam tangki masih terdapat sisa langsung berbondong-bondong menjarah sisa minyak goreng yang berada di dalam tangki. Dengan berbekal timba dan galon air mineral, warga berebut minyak goreng curah yang ada di dalam tangki. Peristiwa kecelakaan terjadi saat truk melakukan perjalanan dari Gresik menuju ke Madiun untuk mengirim 7,2 ton minyak goreng. Ketika melintas di TKP, muncul dam truk yang melaju dari arah berlawanan hingga terjadi senggolan. Kerasnya benturan ini mengakibatkan truk terguling ke sisi kanan dan menabrak motor yang melaju di belakang dam truk. Di Gresik mau pulang ke Madiun, ini ada lubangan itu laka. Ada apa? Ada gembong miring. Itu laka dihantam dam. Dihantam dam. Terus habis itu? Habis itu saya guling. Kena sepeda. Dalam peristiwa ini, sopir truk tangki serta pengendara motor mengalami luka ringan. Sementara dam truk yang terlibat senggolan melarikan diri. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Handi Firmansyah, TV One mengabarkan. Ya, dari Mojokerto kita menuju ke Palembang, pemirsa. Seorang pemuda pelaku penodongan di atas jembatan Ampera Palembang diringkus unit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Dan dari tangan pelaku, petugas ini mendapati sebilah senjata tajam yang digunakan dalam aksi penodongan. Unit Jatanras Polda Sumsel berhasil meringkus pelaku penodongan di atas jembatan Ampera saat hendak melakukan aksi kejahatannya.
Pelaku diringkus petugas lantaran kerap kali melakukan penodongan terhadap wisatawan lokal yang sedang melintas di Jembatan Ampera. Tanpa banyak perlawanan, pelaku pun digiring ke Mapolda Sumsel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sebilah senjata tajam jenis pisau yang seringkali digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Penodongan ini terjadi terhadap wisatawan lokal kita yang sedang berekreasi di ikonnya Kota Palembang. Dengan modus dia berpura-pura mendekati wisatawan lokal kita, ajak ngobrol dan sebagainya, kemudian menodongkan senjatanya. Nah, tentunya ini tim kami menangkap satu orang pelaku dan diduga melakukan penodongan tersebut, dan saat ini masih dilakukan penyelidikan dan pengembangan kepada dugaan pelaku lain ataupun pihak-pihak lain yang memang sebagai pelaku terhadap penodongan tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Informasi terbaru untuk Anda pemirsa, kebakaran besar ini melanda ratusan rumah warga di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Ya, diduga pemicu kebakaran ini akibat korsleting yang muncul saat salah satu warga sedang mengisi ulang daya handphone. Beginilah situasi rumah warga pasca dilalap si jago merah di Gang Remaja Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan yang sudah mulai berhasil dipadamkan petugas damkar dan dalam proses pendinginan. Ratusan bangunan semi permanen yang terbakar terletak di RW 6 dan RW 16. Menurut salah satu warga, kebakaran ini dipicu korsleting listrik saat salah satu pemilik tengah mengisi ulang ponsel di atas kasur. Ya, di belakang Pak, dia ngecas HP sama kipas angin, mungkin kelamaan tuh gimana, pas dicabut meledak atau gimana, dia ngecasnya di atas kasur. Terus ini Pak, rumah-rumah dalam kan agak padat-padat, terjadilah peledakan situ, cuman dia tidak teriak atau tidak minta tolong, pas sudah besar baru minta tolong. Hingga saat ini masih belum ada laporan korban jiwa akibat peristiwa ini. Dari Jakarta, Haikal, TV One mengabarkan. Ya, Anda dan juga pemirsa, kita akan coba update bagaimana kondisi terkini pasca kebakaran di Manggarai, Jakarta Selatan. Kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami, Agam Rizky, yang saat ini sudah berada di lokasi. Agam, ada berapa jumlah rumah yang terdampak? Bisa Anda gambarkan situasi saat ini di sana? Agam? Ya, Pena, Ana dan juga saat ini kami sudah berada di lokasi kejadian di mana terjadi kebakaran pada pukul 2:23 waktu Indonesia Barat. Lokasinya tepatnya di Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dan terjadi di 2 RW, RW 6 dan RW 12. Dan bisa Anda lihat saat ini di belakang kami, sejumlah warga masih berjibaku untuk membereskan sisa puing dari kebakaran. Selama proses tersebut juga tadi kami mendapatkan informasi proses pendinginan ini terjadi pada pukul 2 waktu dari pukul 2 waktu Indonesia Barat hingga pukul 8 pagi. Hal ini terjadi karena memang lokasi kejadian termasuk lokasi perumahan yang padat penduduk. Dan saat ini kami sudah bersama dengan salah satu warga yang termasuk terdampak dari kebakaran tersebut dengan Pak Anton. Ya, Bapak boleh diceritakan bagaimana kronologi semalam terjadinya kebakaran di RW ini? Udah gratis, ada orang pihak satu orang doang, keren bohongan gitu. Pas udah di tengah-tengah dia bakarannya. Menurut kita dia rumahnya terlalu padat dia, jadi orang pada meledak-meledak, jadi pada mesin barang-barang masing-masing, jadi nggak ada air tuh. Air juga orang harus setrum. Terus kabelnya itu semerabutan di rumah. Terus Combera tuh udah ya selalu banyak orang maju rumah itu. Jadi orang bukannya matiin kebakaran, dia pada nyari selamat masing-masing, bawa barang masing-masing. Pak Anto, berarti penyebab dari kebakarannya apa sudah diketahui oleh warga atau bagaimana? Ya, saya tapi udah gede, saya kan juga dibangun kan, saya rumahnya di sini bukan di kebakarannya di sana tuh.
Jadi kronologinya saya nggak tahu, tapi orang kok sepi, pada kabur, pada takut, pada bawain lemari barang-barang dia. Orangnya nggak ada, setiap rumah meledak. Orang nggak berani. Panto, berarti memang di sini apakah ini pertama kalinya terjadi kebakaran atau sebelumnya memang sudah terjadi kebakaran hal demikian, Bapak? Oh, udah menurut orang tua dulu sih, saya belum lain tuh udah kebakaran, Bang. Mungkin di lapangan tuh. Jadi tahu kebakaran sering dia. Nah, di sini baru pertama kali saya itu kena. Biasanya kagak di tengah aja biasanya sih. Panto, untuk warga yang terdampak saat ini apakah sudah dialokasikan ke posko atau seperti apa nih? Wah, itu yang koordinasi RT. Saya nggak tahu koordinasi RT masalahnya. Saya juga mungkin barang saya nggak bisa aja. Saya mau cari kunci-kunci. Masalahnya kalau panas orang nggak bisa. Saya satu rumah, dua rumah, rumah yang betul. Terus kabelnya semrawut, banyak bunyi ledakan itu nggak tahu ada apa gitu, orang jadi bakalan nyesain nyiram-nyiram nggak bakalan nyampe, semuanya tingkat semua. Oke. Pak, harapannya untuk kedepannya seperti apa nih, Pak? Kabarnya pemerintah harus tahu lah mau diapain nih, makanya biar jangan terulang mulu. Dari saya belum lahir juga udah terulang. Apa nih, tanah bukan tanah milik, apa tanah gitu, kayaknya aneh aja gitu, bakalan sampai sini biasa kagak. Panto, kami turut berduka atas kejadian ini. Terima kasih atas waktunya, Panto. Ya, Vena dan juga pemirsa memang dari pengakuan sejumlah warga dari lokasi kebakaran ini sudah beberapa kali terjadi kebakaran, dan dari informasi yang kami dapat ini baru 300 rumah telah terbakar dari RW 6 dan RW 11. Hingga saat ini kami mendapatkan informasi bahwasannya sejumlah warga memang telah ditempatkan di sejumlah posko yang telah ditetapkan oleh BPBD dan juga Kelurahan Manggarai, yaitu salah satunya ada kluster Stasiun Manggarai di tempat menuju ke stasiun bandara. Untuk sementara, Vena, Ana kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan langsung Agam Rizky dari Manggarai, Jakarta Selatan. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi. Salah satunya ada polisi yang berhasil menangkap penyebar video syur anak David Naif. Selengkapnya tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Ini anggota Polda Metro Jaya menangkap AP, pemeran pria sekaligus pelaku penyebar video asusila AD, anak mantan vokalis band Naif yang viral di media sosial. Ya, AP ini ternyata sakit hati terhadap AD karena telah memutuskan hubungan asmara. AP saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Metro Jaya. Kan kita dari sini buat apa? Ya. Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terus mengembangkan kasus penyebaran video syur anak mantan vokalis band Naif yang viral di media sosial. Setelah menangkap 2 orang penyebar video asusila, polisi kembali menangkap AP, pemeran pria sekaligus mantan kekasih AD dalam rumahnya di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur. Kamu simpel ya? Kamu sudah tahu kan kita dari sini buat apa? Ya. Mana? Filenya sekarang gimana? Udah nggak ada file semua sekarang. Itu file itu udah hilang sebelum. Saat interogasi, penyidik memperlihatkan sejumlah barang bukti. Hingga akhirnya AP mengakui telah merekam video syur tersebut tanpa diketahui AD pada Desember tahun 2022 lalu. Kemudian video asusila tersebut disebarkan AP melalui platform X. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol AD Ari Syam Indradi, tujuan penyebaran video itu untuk mempermalukan AD karena telah mengakhiri hubungan dekat dengannya. Karena tersangka AP sakit hati ya setelah diputuskan oleh saksi AD, sehingga tersangka AP ini ingin mempermalukan saksi AD dengan menyebarkan video tersebut agar orang lain juga bisa berbagi fantasi dan sensasi berhubungan badan dengan saksi AD. Dari rumah AP, polisi menyita 1 unit laptop, 2 unit ponsel, dan 1 unit flash disk yang memuat video asusila. Saat ini tersangka AP telah ditahan di Rutan Mapolda Metro Jaya dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.
Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk lebih mendalami kasus penyebaran video berkonten pornografi ini, kami sudah tersambung dengan Kombes Pol Ade Arisyam, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat siang, Pak Ade. Assalamualaikum, salam presisi. Kami dengan Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Mbak. Oke. Pak Ade, kami ingin tahu kelanjutan kasus ini. 1 orang sudah diamankan, adakah kemungkinan untuk adanya pelaku lainnya dari penyebaran video pornografi ini? Jadi kami sampaikan di sini, Mbak, bahwa pengungkapan kasus dalam penanganan perkara AKU ini berawal dari adanya 2 laporan polisi yang kami terima dari SPKT Polda Metro Jaya. Yang pertama adalah laporan polisi 3944 tanggal 12 Juli 2024, kemudian laporan polisi nomor 4343 tanggal 29 Juli 2024. Di mana dari 2 laporan polisi yang kami tangani dimaksud, upaya penyelidikan dilakukan oleh tim Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya, dan alhamdulillah pada tanggal 30 Juli 2024, tim penyidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya berhasil menangkap 2 tersangka, masing-masing atas inisial MRS dan yang kedua adalah JE, dalam dugaan tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dan atau pasal 4 ayat 1 junto pasal 29, dan atau pasal 7 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, terkait dengan dugaan tidak pidana menyebarkan, mentransmisikan, mendistribusikan informasi ataupun dokumen elektronik yang memiliki muatan asusila ataupun pornografi untuk diketahui oleh umum. Dari penanganan 2 LP dimaksud, pasca ditangkapnya 2 tersangka dimaksud, kemudian kami juga menerima kembali LP nomor 3944 tanggal 7 Agustus 2024, di mana kembali penyidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya melakukan upaya penggeledahan dan penyitaan di rumah saudara AP, dan pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan, AP sempat mengelak bahwa yang bersangkutan ikut mendistribusikan atau mentransmisikan konten video yang bermuatan pornografi. Namun setelah dilakukan pengecekan ataupun pelacakan dari sisi digital forensik terhadap handphone milik AP, termasuk beberapa device ataupun barang bukti lainnya, termasuk laptop maupun beberapa perangkat elektronik yang dimiliki oleh AP, di sana kami tim penyidik menemukan jejak digital daripada tersangka AP ini, di mana yang bersangkutan perannya adalah yang untuk melakukan perekaman maupun yang mendistribusikan atau mentransmisikan awal terkait dengan konten video ataupun konten video yang bermuatan pornografi ke akun platform X dan beberapa akun media sosial lainnya. Dari penangkapan dilakukan terhadap tersangka AP ini, saat ini kami sedang terus memburu pengelola maupun pemilik akun medsos ataupun platform X yang menerima transmisi atau mendistribusi dari tersangka AP ini, Mbak. Oke. Mohon maaf tadi ada kesalahan nama, Kombes Ade Safri Simanjuntak di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Pak Ade, kalau kita lihat kasus ini kan artinya sudah menangkap 1 orang pelaku begitu, dan saksi pun sudah dilakukan pemeriksaan. Nah, kelanjutannya akan seperti apa, Pak, tahap selanjutnya? Dan motifnya sebetulnya apa, Pak? Apakah memang karena sakit hati, Pak Ade? Oke. Jadi sebenarnya sudah ada 3 orang tersangka, Mbak, yang sudah dilakukan upaya paksa penangkapan dalam dugaan tidak pidana yang terjadi. Mulai dari tersangka MRS, kemudian tersangka JE, dan yang terakhir yang kita lakukan penangkapan pada tanggal 10 Agustus 2024 adalah tersangka AP. Tersangka AP inilah yang merupakan orang yang pertama kali mendistribusikan, mentransmisikan konten video yang bermuatan asusila atau bermuatan pornografi untuk diketahui umum ini. Di mana tersangka AP ini merupakan
mantan kekasih dari saksi AD. Jadi bukan mantan kekasih dari saksi AD, di mana beberapa kali beberapa kali tersangka AP ini mengancam saksi AD ini untuk mengajak balikan seperti itu, dan apabila tidak mau akan mengancam untuk melakukan penyebaran ataupun mendistribusikan konten yang bermuatan pornografi yang diperankan oleh saksi AD ini. Dan ancaman itu dibuktikan oleh tersangka AP, dan ini sudah kita dapatkan 2 alat bukti yang sah dari penanganan perkara aku dimaksud, Mbak. Dan motifnya adalah sakit hati karena diputuskan oleh saksi korban dari saksi AD. Demikian, Mbak. Oke. Ada ancaman juga begitu Pak, selain menyebarkan video ke media sosial ataupun ke banyak masyarakat. Tapi kalau pasal sangkaan yang akan disangkakan terhadap pelaku ini apa Pak Ade? Dari penanganan perkara aku ini kepada ketiga orang tersangka ini dijerat dengan pasal 27 ayat 1, junto pasal 45 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, di mana tanpa sengaja setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dokumen atau informasi di dokumen elektronik yang bermuatan asusila atau pornografi. Termasuk kita juga lapis dengan pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 dan atau pasal 7 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Saat ini untuk proses penyidikan terus berlangsung, Mbak, untuk kami kembangkan dari hasil penyidikan yang kami dapatkan untuk memburu para tersangka lainnya yang ikut mendistribusikan ataupun mentransmisikan konten video pornografi yang bermaksud bertujuan untuk diketahui oleh umum ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Ade atas informasinya langsung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang, Pak Ade. Selamat siang, Assalamualaikum, salam presisi. Harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Usai jeda kami akan kembali dengan menghadirkan informasi diduga oknum bidan melakukan malpraktik di Palembang. Pelajar di Palembang mengalami kulit melepuh. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Pihak kepolisian ini masih terus melakukan penyelidikan berkaitan dengan penemuan jenazah wanita dalam koper di sebuah kamar kontrakan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Selain meminta keterangan saksi, polisi juga masih menunggu hasil otopsi untuk menentukan penyebab dari kematian Ramlah. Kepolisian Resort Pangkep terus mendalami tewasnya Ramlah 47 tahun yang ditemukan di dalam koper di rumah kontrakannya di Jalan Pelelangan, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Jenazah Ramlah yang ditemukan tertelungkup dalam koper kini masih menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Polres Pangkep telah mengumpulkan sejumlah barang bukti dan saksi dalam kasus ini. Polisi masih menunggu hasil otopsi untuk menentukan penyebab kematian Ramlah. Kita masih menunggu hasil pemeriksaan otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara. Pasti ada berapa saksi yang diperiksa ini sampai hari ini? Sampai saat ini untuk saksi baru dari Satreskrim baru memeriksa 1 orang saksi, yaitu perempuan Seri, anak daripada korban. Berdasarkan olah TKP, tidak ada barang milik korban yang hilang kecuali ponsel korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Sebelum ditemukan tewas, korban yang berasal dari Jeneponto ini sehari-hari diketahui tinggal sendiri di rumah kontrakannya. Pemilik rumah kontrakan terakhir kali melihat Ramlah pada hari Jumat lalu selepas sholat Isya. Saat itu, Ramlah bercerita akan pindah bulan depan. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Kita beralih ke Palembang, pemirsa. Informasi selanjutnya ini pasca seorang pelajar menjadi dugaan korban malpraktek oleh salah satu oknum bidan di Kota Palembang. Kesehatan kulit korban sudah mulai membaik, namun mata masih tidak bisa melihat. Dengan duduk lemas di atas kasur didampingi ibu dan adiknya dengan mata belum bisa melihat. Setelah dia menjadi korban dugaan malpraktek oleh salah satu oknum bidan di Kota Palembang.
Sebagian tubuhnya melepuh dan matanya tidak bisa melihat pasca berobat dan meminum obat 6 macam pemberian sang oknum bidan. Menurut ibu korban sendiri, sejauh ini kesehatan badan anaknya sudah mulai mengering dan membaik, namun matanya masih belum bisa melihat. Rumah Sakit Bayangkara sekarang memberikan perawatan terhadap korban dan berkoordinasi lebih dulu dengan pihak rumah sakit yang ada di Jakarta mengenai mata korban. Sedangkan dari peristiwa ini sendiri, ibu korban sudah membuat laporan ke Polda Sumsel dan berharap permasalahannya bisa diproses dan juga diselesaikan. Dan untuk sang terlapor oknum bidan sendiri sudah beberapa kali mendatangi korban untuk melakukan mediasi. Namun belum ada titik terang karena mata sang putri belum bisa melihat dan bila mana sudah sehat kapanpun bisa diselesaikan. Awalnya demam muntah-muntah, semula muntah, tidak enak badan. Berobat 2 hari 3 hari tidak enak badan tuh muntah, inilah ke bidan dekat rumah. Nah, setelah berobat itu dikasih obat. Dikasih obat 3 kali sehari, 6 ada obat sebelum makan, 1 4 sudah makan, 1 sudah makan. Jadi 6 semuanya. Berapa jenis obat Bu yang dikasih bidan itu? 6. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Ya, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Polsek Bogor Timur terus menyelidiki kasus penjambretan terhadap seorang wanita yang terseret motor pelaku di Bogor, Jawa Barat. Sejumlah saksi di lokasi juga sudah diperiksa. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang wanita yang menjadi korban penjambretan di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Korban terseret hingga ratusan meter saat berusaha mempertahankan dompet dan ponsel yang dicuri oleh pelaku pada Minggu siang. Tak lama korban tampak melepaskan pegangan motornya dan terjatuh. Akibatnya korban mengalami luka cukup serius di beberapa bagian badannya. Diketahui korban berinisial W ini mencoba mempertahankan dompet beserta ponsel miliknya yang dijambret. Berdasarkan informasi dari saksi, korban terseret hingga kurang lebih 300 meter. Masih ada pada korban, karena korban masih dalam keadaan sakit. Kita sendiri masih melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut didalami. Kalau untuk diperkirakan berapa orang pelaku ini? Untuk pelaku diduga 1 orang. Ciri-cirinya mungkin? Kalau untuk ciri-ciri, karena kejadiannya cepat, ya. Kalau untuk saksi baru 4. Ya, diantaranya? Diantaranya ibu korban. Ya. Untuk saksi di lapangan sendiri sudah ada yang sudah ada keterangan? Sudah ada, kita minta keterangan termasuk yang punya warung sendiri. Berdasarkan keterangan dari para saksi, korban saat kejadian tengah menemani ibunya belanja. Namun korban mengetahui pelaku tengah membongkar dompet yang disimpan di jok motor. Karena aksinya diketahui korban, pelaku langsung membuang dompet yang berisi ponsel tersebut. Korban yang tidak mengetahui bahwa dompetnya telah dibuang mencoba menahan motor dengan cara memegang bagian belakang motor, hingga akhirnya terseret hingga ratusan meter. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kita kembali ke Palembang untuk mengetahui bagaimana kronologis kejadian atas dugaan malpraktik yang dialami oleh salah seorang pelajar di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah ada Ibu Nilasari, ibu dari korban. Selamat siang, Ibu Nilasari. Selamat siang, Bu. Ibu Nila, kami turut prihatin atas peristiwa yang dialami oleh anak dari Ibu, tapi mungkin Ibu bisa cerita, Bu. Ini awal kejadiannya, ceritanya sebetulnya seperti apa? Apa yang terjadi terhadap anak Ibu? Awalnya dia cuman tidak enak badan, muntah, udah dikerek, udah diurut, terus muntahnya
terus, berapa hari dia tidak bisa makan. Itu makanya kami berobat. Oke, Ibu Nila, apa saja obat yang diberikan oleh bidan pada saat itu? Obatnya 1 untuk sebelum makan, 4 untuk sesudah makan, 1 untuk setengah jam sudah makan. Lalu kapan mulai merasakan begitu ada yang aneh dengan mata dari anak ibu, Bu? Pulang dari berobat kan, kami habis berobatnya tuh malam habis maghrib. Pulang tuh langsung minum, langsung minum kata bidannya. Besoknya minum lagi, yang pagi 3 kali sehari kan. Nah, besok siang tuh udah kayak bercak-bercak kayak itu cacar. Kami kira itu cacar. Nah, kemudian tambah siang, tambah sore, besoknya tambah cacar yang melontong-lontong itu semakin besar, kena seluruh dalam badan, ke pipi, kelopak mata kiri kanan, sampai ke bibir. Hari keduanya tuh makin bertambah. Oke, Bu Nila, sebelumnya anak ibu ada alergi obat, karena kalau kita tahu seperti sebelumnya ketika kita ke dokter atau meminta obat, begitu kan selalu ditanyakan apakah kemudian ada alergi. Ini ada alergi atau tidak, atau sudah ditanyakan atau belum? Enggak. Itu lupa ditanya atau enggak. Cuman anak saya enggak pernah ada alergi, apalagi sampai separah itu enggak pernah. Oke. Atas apa yang dialami oleh anak dari Ibu Nila juga sempat meminta penjelasan begitu dari pihak oknum yang memberikan resep ataupun penanganan terhadap anak ibu, apa yang sebetulnya terjadi kepada anak ibu? Setelah anak saya sudah dibawa ke rumah sakit, kan dari dokter ke rumah sakit minta sampel apa yang diminum di rumah, obatnya sudah habis, yang hari itu dari berapa udah habis, disuruh minta sampelnya. Dokter dari rumah sakit mau untuk pengen tahu. Terus aku datang ke rumah bidannya, aku bilang, "Dek, Jeku Berli itu badannya melentong-lentong, matanya lengket." Dokter di rumah sakit minta sampel obat. Aku nanya, bisa sembuh nggak? Kataku, matanya dikulengken. Bisa yuk, katanya. Pernah dulu juga orang berobat dengan dia kayak itu, sembuh katanya. Udah dia tahu itu, cuman nggak ada cara dia apa. Kan jelaskan kalau anak masuk rumah sakit kan parah ya Bu. Cuman nggak ada dia pembesu apa kayak mana, nggak sampai kami pulang kan. Oke, Bu Nila, bagaimana kondisi anak ibu saat ini? Ya saat ini badannya alhamdulillah karena udah jalan 3 bulan kan, tapi matanya belum. Apa yang dirasakan Bu saat ini? Badannya yang dulu kritis, sekarang kalau badan nggak ada, alhamdulillah makannya sehat, bagus. Masa-masa kritisnya yang dulu udah lewat, tapi matanya Bu ditutup pakai ini yang ambil selaput dari paha itu. Yang selaput dari paha itu yang putih ditempel di mata. Kalau nggak ditempel, nggak ditutup, itu kata dokter maju matanya mau keluar. Jadi untuk menahannya dikasih yang putih-putih itu. Oke, Bu Nila, untuk selanjutnya apakah pihak keluarga kemudian akan menempuh jalur hukum atau seperti apa, Bu? Iya, sekarang udah kami lapor, cuman ya sepertinya lambat proses. Mohon kepada Bapak Kapolda, juru kepolisian, mohon ditindaklanjut karena sampai sekarang belum ada, prosesnya lambat Bu. Sementara anak saya sudah 3 bulan di rumah terus, tak bisa apa-apa, makan pun apa-apa harus ditintin. Saya mohon keadilannya, seadil-adilnya Bu. Artinya selama 3 bulan ini di rumah saja, tidak bisa kembali bersekolah begitu Bu Nila? Iya, iya. Dari dia yang habis berobat itu kan hari kedua ketiganya tuh udah matanya udah di rumah pun dia udah meraba-raba sebelum kami perawatan pertama ke rumah sakit. Sampailah Ibu, sekarang. untuk matanya saat ini, apakah sudah bisa terbuka atau masih dalam kondisi tidak bisa?
Matanya terbuka, Bu, cuman ada yang ditampal di hitamnya karena bola matanya kata dokter maju, mau lepas, mau apa gitu kan. Itulah dikasih yang Valsalanta, apa itu bahasa kedokteran itu, untuk menahan bola matanya. Oke. Sudah pernah meminta pertanggungjawaban, Bu, kepada oknum yang memberikan resep sehingga situasi ini terjadi terhadap anak Ibu? Pernah kami datangin. Nah, terus kami datangin adalah dia pertama tuh ada, Bu, sampai 4 kali dia ada bantu sekitar 600, tapi bantuan yang terakhir itu 300 dia kayak semacam tidak ikhlas kayak itu. Dia memberi tapi 200, 100 bilang, ayo sebenarnya ini bukan tanggung jawab dia lagi, aku lagi, ini sebagai kemanusiaan baik, ngasih yang 200, 100. Nah dari situ sebenarnya sini tidak mau aku bawa ini karena kayak mana, Bu, bukannya dia cak mano apa tahu penderitaan aku kayak mana anakku cak itu kan, kita bayangin bela kalau anak kita cak itu kan, cuma malah dia cak itu. Kami harapkan kesembuhan, kesehatan untuk anak Ibu ya, Bu. Kami juga turut berduka cita, turut prihatin atas apa yang telah terjadi. Assalamualaikum, Ibu. Ya, pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK melakukan asesmen tes psikologi terhadap 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki 2016 silam. Keenam terpidana tersebut diantaranya Hadi Saputra, Eka Sandi, Rivaldi, Supriyanto yang berada di Rutan Kebonwaru Kota Bandung dan Eko serta Jaya yang berada di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Kuasa hukum terpidana Polmer Sirait mengatakan LPSK ini akan menemui para terpidana jelang peninjauan kembali yang akan didaftarkan pada Rabu esok 14 Agustus 2024 di Pengadilan Negeri Cirebon. Asesmen yang dilakukan LPSK ini untuk memastikan psikologi dan mental para terpidana benar-benar stabil dan tenang akibat traumatis kejadian beberapa tahun lalu. LPSK memang hari ini rencananya hadir ke rutan Kebonwaru dan Jelekong untuk asesmen ya, pendataan dan mungkin psikologi. Itu rencananya jam berapa, Bang? Jam 10. Ini jam 10 ya, jam 10 ini udah masuk mereka. Rencananya, kuasa hukum terpidana dari DPN Perdadi akan mendaftarkan sidang PK di PN Cirebon Rabu besok. Sejumlah novum dan saksi, baik saksi fakta maupun saksi ahli, sudah disiapkan untuk menghadapi sidang PK yang akan segera diajukan. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yaitu Saka Tatal tiba di Barreskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Saka Tatal tiba di Barreskrim Polri Jakarta Selatan bersama tim kuasa hukumnya sekitar pukul 11 siang tadi. Barreskrim Polri akan memeriksa Saka Tatal sebagai saksi atas dugaan keterangan palsu Aep dan Dede yang sebelumnya mengaku saksi kunci kasus Vina. Selain diperiksa, pihak kuasa hukum membawa BAP atau berita acara pemeriksaan atas nama Dede dan Aep.
Ya, pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Baris Krim Polri dan juga Bandung, Jawa Barat. Sudah ada rekan-rekan kami yang akan mengabarkan mengenai informasi terbaru mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh Saka Tatal di Baris Krim Polri. Ada Cepi Kurnia yang saat ini berada di Bandung, Jawa Barat, dan juga Iman Fajar di Baris Krim Polri. Kita terlebih dahulu menuju ke Baris Krim Polri. Ada Iman di sana. Iman, bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap Saka Tatal di Baris Krim? Ya, selamat siang Vena, Ana, dan juga pemirsa. Saat ini memang Saka Tatal beserta tim kuasa hukumnya masih diperiksa oleh tim Baris Krim Polri sejak pukul 11.55 waktu Indonesia Barat tadi. Dan memang Saka Tatal ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi atas kasus dugaan pemeriksaan. Dan ini adalah tim kuasa hukum dari Saka Tatal telah selesai diperiksa, dan kita akan mendengar bagaimana keterangan dari tim kuasa hukum Saka Tatal dan juga Saka Tatal setelah menjalani pemeriksaan pada hari ini. Kita akan simak bersama-sama pemirsa. Jadi masih pemeriksaan, kita cuma mau ngopi. Iya, mau ngopi. Jadi gini, tadi ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik. Kita melihat bahwa arahnya adalah ini kan terkait, ya ini kan terkait menyangkut masalah laporan Aib dan Dede. Aib melaporkan tentang keadaannya seperti ini. Nah, lebih mengarah kepada Saka ditanyakan peristiwa hari itu tanggal 27 Saka di mana? Dan Saka sedang apa aja, ceritakan. Nah, itu baru sampai tingkat itu. Jadi pengen disesuaikan dengan keterangan Dede dan Aib. Mungkin Mas Farhat tambah. Intinya gini nih, kan tanggal 17 Agustus katanya ada perintah dari Andi untuk menghabisi mereka dengan SMS atau BlackBerry ke Sudirman gitu. Inilah persoalan pertamanya, tapi setelah kami teliti dari berkas Ripaldi, ada percakapan dari Widi yang sesuai dengan pernyataan Widi sebagai saksi bahwa ada komunikasi jam 10.14. Ya, artinya kalau ada komunikasi jawaban dari Vina saat itu, berarti ini adalah saksi yang hari itu memang disembunyikan oleh pihak penyidik sehingga tidak hadir. Tapi dengan bukti itu dapat kita katakan bahwa tidak ada peristiwa pembunuhan, terutama kematian si Eki di belakang showroom. Nah, saksi-saksi inilah yang dilaporkan oleh Pak Maruli ya. Nah, kemudian yaitu Aib dan Dede. Nah, ternyata sebelum naik ke penyidikan, si Dede sudah mengakui bahwa ini adalah rekayasa alur cerita yang dibawa atau diarahkan oleh Rudiana. Sebenarnya tidak ada peristiwa itu. Ini sama dengan keterangan Liga Akbar. Kalau Liga Akbar menyatakan mencabut juga, Teguh mencabut juga, ya udah, sebenarnya tidak ada peristiwa pembunuhan. Nah, kembali kita menghimbau kepada pihak kepolisian untuk rekonstruksi kembali, kemudian dikonfrontir antara penyidik-penyidik yang olah TKP di Jembatan Talun di belakang showroom dan penyidik Laka Lantas dari Polsek Talun yang menyidik atau yang mengolah TKP dengan sempurna. Nah, sehingga awalnya dokter forensik atau dokter visum di Rumah Sakit Gunung Jati itu berdasarkan surat pengantar adalah kecelakaan tunggal. Nah, sekarang dengan adanya kecelakaan tunggal itu, kemudian ada kecurigaan Rudiana yang datang ke Polsek, katanya motornya nggak hancur banget, tapi rusak. Nah, kemudian dia bertemu dengan Aib dan Dede. Nah, disinilah mulainya kebohongan-kebohongan itu. Kebohongan-kebohongan inilah yang sangat mendasar dan menjadi 7 terpidana dihukum seumur hidup dan dituntut hukuman mati. Nah, kemudian anehnya lagi, jaksa tidak menghadirkan mereka di pengadilan. Nah, kemudian dari kalimat potongan video, Aib mengatakan, Dede mengatakan dia dilarang, diarahkan tidak oleh Rudiana. Kemudian percakapan Aib dengan seseorang yang dicurigai adalah Rudiana, dia menyatakan, Pak, saya kan dari awal nggak mau sidang. Nah, berarti sini adalah kejahatan dalam kejahatan. Nah, ini adalah perintangan penyidikan itu di sini. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau Dede dan Aib tidak jujur,
nanti akan jadi tersangka yang memberatkan itu adalah si Aib, karena Dede dah. Dan Dede akan ringan sekali karena dia mengakui. Dan ini adalah saksi-saksi yang nggak akan dihalangi atau dilaporkan lagi. Jangan ditakut-takutin. Pihak Polda juga jangan menakut-nakutin Dede seolah-olah dia merusak penyidikan ini. Tidak. Justru menurut hukum dan keadilan orang-orang yang seperti ini harus dilindungi. Selama beban dia akui dan siapa yang menyuruh itu yang melakukan yang akan dikenai pidana. Tapi kalau dia menutupi penyuruhan, ya nanti yang akan berat adalah Aib sendiri. Jadi kami mengimbau Aib, sebelum kamu diproses penyidikan dan kebohonganmu terungkap, lebih baik kamu mengaku saja bahwa kamu sebenarnya tidak melihat, makanya kamu nggak datang di persidangan, makanya hakim hanya mengcopy paste pernyataan-pernyataan kamu, dan karena kamulah Aib, 7 pidana ini mati dihukum seumur hidup sampai sekarang gitu. Bang, tolong dijelaskan lagi dong Bang tadi Bang. Lalu tadi penyidik juga menyampaikan, artinya bahwa kita lihat ya, kalimat dari tadi penyidik bilang, apakah Saka tahu siapa yang menyuruh Dede dan Aib berbohong? Masalahnya kan Saka nggak kenal dengan mereka. Saka baru tahu kan timbul adanya Dede dan Aib kan di peristiwa sekarang. Karena Dede dan Aib di persidangan 2016 pun juga kan tidak hadir. Nah, yang paling penting adalah ini kan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana itu ada 340. Bahwa hukumannya ini hukuman yang luar biasa. Urgensinya apa sih penyidik ketika 2016 sudah mempersiapkan Dede dan Aib itu? Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan laporan langsung Yunus Fajar dan juga ada pernyataan langsung dari kuasa hukum Saka Tatal. Selanjutnya kita akan menuju ke Cepi Kurnia di Rutan Kebonwaru, Kota Bandung, Jawa Barat. Cepi, silakan laporan Anda. Ya, baik Vena dan Nana, betul pagi siang ini saya sedang berada di depan Rutan Kebonwaru, di mana memang hari ini agendanya pemeriksaan yaitu LPSK yang mendatangi Rutan Kebonwaru Kota Bandung, di mana memang tadi LPSK sendiri tiba di Rutan Kebonwaru Kota Bandung sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, di mana tadi terdiri dari 1 orang pria dan 2 orang perempuan yang menggunakan mobil Innova hitam dengan membawa berkas dan juga laptop masuk ke Rutan Kebonwaru didampingi sekitar 10 kuasa hukum dari terpidana. Namun tadi untuk pemeriksaan sendiri atau tes sendiri itu tadi menurut kuasa hukum tidak berlangsung lama, sekitar 3 jam. LPSK sendiri langsung menuju ke lapas Bilapong yang berada di Kabupaten Bandung, di mana memang tadi menurut kuasa hukum dari terpidana sendiri itu dari LPSK sendiri tidak ada gambar maupun menulis, hanya ada wawancara biasa terkait dengan menanyakan seputar kronologi dan kejadian pada 2016 dan sekitar ada 20 pertanyaan masing-masing dari 4 terpidana yang ada di Rutan Kebonwaru ini dilontarkan pertanyaan oleh tim LPSK sendiri yang memang tadi datang sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan juga memang tadi untuk menurut kuasa hukum sendiri kedatangan dari LPSK sendiri menemui dari terpidana ini untuk dalam pendaftaran peninjauan kembali yang nantinya esok pada hari Rabu sekitar pukul 9 dijadwalkan kuasa hukum dari terpidana ini akan mendaftarkan peninjauan kembali di pengadilan negeri Cirebon sendiri. Begitu, enak. Cepi Kurnia melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, Ana dan Vena masih akan menghadirkan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Seorang TikToker perempuan berinisial F dan berusia 21 tahun melakukan hubungan intim dan melakukan siaran langsung atau live melalui salah satu aplikasi media sosial. Aksi ini langsung menghebohkan warga Sidrap karena aksi tersebut terbilang berani. F kemudian ditangkap polisi setelah video live-nya yang direkam dan juga viral. F mengaku sengaja melakukan hal tersebut bersama selingkuhannya untuk membalas dendam terhadap suaminya yang menurut F juga melakukan perselingkuhan. Frustasi. Balas dendam. Sama? Suami. Oh, masih ada suami tak? Siapa namanya? Apa ikan komitmen? Apa penyebabnya? Karena dia selingkuh. Oh, selingkuh juga dengan laki-laki perempuan lain? Itu ada yang diduga kuat memang adalah orang di dalam video tersebut yang inisial F. Iya. Berumur 21 tahun. Untuk motif saat ini dari
pengakuan si saudari F ini, karena yang bersangkutan ini sakit hati dengan suaminya, sehingga dia melakukan hal-hal yang tersebar di video tersebut. Nah, ini memang dengan maksud tujuan agar si suami ini melihat atau mungkin membalas dendam dengan suaminya. F kini mendekam di Mapolres Sidrap dan juga masih menjalani pemeriksaan. Sementara pria selingkuhan F saat ini masih buron. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat lebih dalam mengenai kasus ini, kasus yang terjadi pada saat live streaming di TikTok. Sudah terhubung bersama kami AKBP Fantri Taheron, Kapolres Sidrap. Selamat siang Pak Fantri. Selamat siang Mbak. Pak Fantri, kami ingin tahu kronologi kasus ini, apakah betul motifnya karena sakit hati kepada sang suami? Betul, jadi perkara ini memang terjadi di bulan Agustus ini dan sekarang masih tahap pencarian dari lelaki yang diduga menjadi pemeran pria pada live TikTok ini. Oke, sejauh ini adakah laporan masuk begitu keluhan dari masyarakat mengenai video ataupun live streaming ini sehingga pada akhirnya pihak kepolisian akan memproses kasus ini, Pak Fantri? Baik, sejauh ini sudah ada 2 laporan polisi yang masuk, Mbak. Yang pertama dilaporkan oleh V, ini warga Sidrap, terkait dengan ITE. Kemudian yang kedua dilaporkan oleh suami dari terlapor FY. Ini di Mapolres Sidrap juga sudah membuat LP terkait dengan perselingkuhan dan persinahan. Oke, untuk saat ini seberapa orang Pak yang masih dikejar untuk dilakukan pemeriksaan dengan adanya laporan tersebut? Untuk sementara kami sudah memeriksa 7 saksi, Mbak. Yang suami terlapor, kemudian beberapa yang juga ikut live, menonton live TikTok ini, kemudian yang sekarang sedang dalam pencarian adalah KM. KM ini adalah aktor pria yang ada di dalam live TikTok yang sudah beredar melalui media sosial. Oke, bagaimana dengan pelaku lain Pak? Apakah juga sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian? Pelaku lain yang menyebarkan video ini sudah dipanggil oleh pihak kepolisian dan sudah dimintai keterangan karena kejadiannya ini terjadi di awal bulan, sehingga penyebarannya ini baru terjadi di hari Minggu tanggal 11 Agustus melalui screen recording oleh salah satu yang menonton live ini, kemudian dikirimkan kepada keluarga pelaku sehingga video ini bisa tersebar. Oke, baik. Terima kasih AKBP Fantri Taheron, Kapolres Sidrap sudah bergabung bersama kami memberikan informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Autonomous Rail Transit atau ART atau kereta otonom ini sudah siap beroperasi di Ibu Kota Nusantara selaku di Sepaku Penajam Pasar Utara pada 17 Agustus 2024 mendatang. Kereta otonom akan mengangkut tamu VVIP dan undangan dari titik Sumbu Kebangsaan Barat ke lokasi upacara kemerdekaan di Istana Garuda. Kereta otonom terdiri dari 3 gerbong dengan kapasitas 200 penumpang. Kereta otonom ini merupakan kereta tanpa rel yang bisa dikendalikan dengan atau tanpa masinis dan berjalan menggunakan sensor di atas marka yang sudah ditentukan. Di sepanjang jalan yang dilalui kereta otonom, terdapat 4 lokasi halte khusus untuk mengangkut para tamu undangan, yakni di kawasan Sumbu Kebangsaan Barat, Hotel Nusantara, Komplek Kantor Bank Indonesia Nusantara, dan Komplek Kantor Kemenko 3.
Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo mengundang seluruh kepala daerah di Indonesia ke Istana Presiden Ibu Kota Nusantara Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Ya, berbagai hal disampaikan oleh Presiden, mulai dari progres Ibu Kota Nusantara, inflasi, hingga kesiapan pilkada serentak mendatang. Sebanyak 552 kepala daerah yang terdiri dari 38 gubernur, 98 wali kota, dan 416 bupati memenuhi undangan Presiden Joko Widodo untuk hadir di Ibu Kota Nusantara Selasa pagi. Banyak dari kepala daerah yang sudah hadir sejak Senin kemarin dan bermalam di Balikpapan. Mereka hadir guna mendengarkan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya di hadapan ratusan kepala daerah yang hadir, Presiden Joko Widodo memaparkan progres Ibu Kota Nusantara yang sudah mulai terlihat perkembangannya. Jokowi juga menyampaikan konsep Ibu Kota Nusantara yang mengedepankan prinsip Forest and Smart City. Dan lagi, kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita, tetapi memang masih memerlukan waktu yang panjang. Jokowi pun meminta seluruh kepala daerah agar dapat mencontoh pemerintah pusat dengan dapat mengoptimalkan daerah yang dipimpinnya. Selain membahas progres Ibu Kota Nusantara, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh kepala daerah yang berhasil menjaga tingkat inflasi Indonesia tetap rendah. Presiden Jokowi meminta seluruh kepala daerah menjaga daya beli masyarakat dan mendorong mereka untuk segera merealisasikan APBD yang sudah ditetapkan. Presiden Joko Widodo juga menyinggung soal pelaksanaan pilkada yang akan digelar pada bulan November mendatang. Jokowi meminta seluruh kepala daerah untuk menyelesaikan anggaran yang berkaitan dengan pilkada, serta memastikan keamanan agar pelaksanaan pilkada berjalan kondusif. Usai memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, Presiden Jokowi melanjutkan pertemuan dengan seluruh gubernur se-Indonesia di salah satu ruang rapat di Istana Garuda. Dari Ibu Kota Nusantara, Haidar Fasyal, putra Dwi Laksana, TV One mengabarkan. Seperti apa informasi terkini berkaitan dengan acara pengarahan Presiden RI kepada kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Negara IKN, tepatnya di Istana Garuda? Kami ajak Anda bergabung bersama Yohanes Leonardo yang saat ini sudah berada di Ibu Kota Nusantara. Ardo, seperti apa jalannya acara di sana? Bisa Anda ceritakan? Baik, selamat sore Vena, Ana, dan juga pemirsa. Memang benar untuk prosesi upacara pengukuhan Paskibraka yang berlangsung di Istana Negara direncanakan akan berlangsung pada pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Namun hingga saat ini persiapan juga sudah dilakukan karena memang tadi informasi yang kami terima memang untuk upacara pengukuhan sore hari nanti juga akan dihadiri oleh jajaran para menteri. Tadi juga beberapa menteri yang sudah mengkonfirmasi hadir. Di antaranya ada Menteri PUPR sekaligus juga PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara beserta juga dengan PLT Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara juga tadi sudah mengonfirmasi akan hadir, seperti Raja Juli Antoni tadi juga mengatakan akan hadir dan akan memenuhi undangan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan pengukuhan terhadap 76 Paskibraka, karena pada pagi tadi pembukaan acara untuk pengukuhan Paskibraka sebanyak 76 orang ini sudah dilangsungkan oleh Presiden Joko Widodo, dan juga untuk persiapan di Istana Negara sendiri sudah semakin matang, terkhusus mengenai upacara bendera yang pertama kali digelar di Pulau Kalimantan, di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, di Ibu Kota Nusantara, tempat kami mengabarkan saat ini. Karena memang untuk progres persiapan juga tidak hanya dilakukan pada hari ini saja. Untuk teknis upacara sudah berulang kali kemarin dari pihak istana ini juga sudah menggelar gladiresik dan persiapan lain yang berkaitan tentunya dengan teknis dan gelaran upacara yang akan berlangsung pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang. Dan pagi hari ini, maksudnya sore hari ini, sejak pagi tadi Presiden Joko Widodo setelah membuka acara pengukuhan juga tadi sempat makan siang dengan para menteri, lalu kemudian dijadwalkan sore hari nanti pada pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah ini akan segera menggelar prosesi dari pengukuhan
para paskibraka dalam bentuk upacara yang digelar di halaman Istana Negara Garuda di Ibu Kota Nusantara. Sementara demikian, Vena dan juga Ana. Baik, terima kasih laporan langsung Ardo dari Ibu Kota Nusantara. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu, usai jeda kami kembali untuk Anda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, warga di berbagai daerah di Indonesia ini menggelar lomba yang dikemas dengan unik dan juga lucu. Warga RT 6 RW 2 Kranji, Kota Bekasi, Jawa Barat menggelar beragam macam lomba. Salah satunya adalah lomba makan biskuit yang diletakkan di dahi. Lomba ini sontak mengundang tawa penonton lantaran lucunya ekspresi para peserta yang kesulitan memindahkan biskuit dari dahi ke mulut. Tak kalah seru, lomba mengapit balon serta makan pisang dengan mata tertutup juga menarik perhatian warga. Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur melaksanakan lomba gerak jalan tingkat SMA dan kategori umum. Ratusan peserta lomba harus menempuh 17 km dari start hingga finish. Demi memenangkan lomba, sejumlah peserta terlihat mengenakan kostum yang unik dan menarik perhatian penonton. Mulai dari pakaian adat khas Madura, seragam olahraga, pakaian seram seperti pocong dan teman-temannya, hingga kostum Son the Ship. Atribut unik yang dipakai peserta membuat para penonton merasa senang dan terhibur. Di Malinau, Kalimantan Utara, sekelompok emak-emak dan remaja putra sengaja mengenakan daster untuk ikut lomba sepak bola. Demi menarik perhatian, sekelompok emak bahkan rela membeli daster yang sama untuk bertanding. Untuk menambah keseruan, pertandingan dilakukan di areal persawahan sehingga peserta harus menggunakan sepatu boot. Namun, yang namanya emak-emak pasti ada saja kelucuan dalam berlomba. Alih-alih menendang bola ke arah gawang, seorang emak dengan semangatnya justru menendang sepatu bootnya sendiri. Dari Bekasi, Jawa Barat, Bangkalan, Jawa Timur, dan Malinau, Kalimantan Utara, Kurnia Dwi Hapsari, Dimas Farik, Muhammad Tahir, TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Usai mengisi BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU di Jalan Pondok Cabe Raya, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan pada Senin subuh, satu unit mobil langsung kabur. Dalam rekaman kamera pengawas SPBU, mobil berwarna putih ini meminta diisikan BBM kepada operator yang berjaga. Tanpa menaruh curiga, operator pun melakukan yang diminta oleh pelaku. Setelah selesai, korban pun bergegas menagih uang pembayaran, namun pelaku berpura-pura meminta struk pembayaran. Saat korban hendak mengambil struk, pelaku langsung tancap gas meninggalkan SPBU tanpa membayar sepeser pun. Meski korban berusaha berteriak memanggil pelaku, namun sia-sia. Senin sore, unit reskrim Polsek Pamulang yang mengetahui adanya peristiwa tersebut langsung mendatangi lokasi kejadian dan memeriksa sejumlah saksi mata. Polisi menjelaskan modus pelaku berpura-pura meminta struk pembayaran kepada operator SPBU guna melancarkan pelariannya. Akibat peristiwa itu, korban menderita kerugian sebesar Rp300.000. Sebenarnya dia datang jam 5 pagi untuk mengisi bahan bakar Pertamax. Langsung diisi dengan karyawan. Setelah diisi selesai, karyawan datang ke pintu untuk minta uang. Ternyata si pelaku minta struk. Setelah itu langsung kabur. Meski demikian, pihak korban tidak melaporkan peristiwa yang terjadi ke polisi dan berharap agar pengelola SPBU lainnya lebih waspada agar tidak menjadi korban selanjutnya. Dari Kota Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan.
Ya, pemirsa, sebanyak 25 dari 40 personil tenaga kesehatan ataupun nakes TNI ini sudah tiba di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab sekitar pukul 5 waktu setempat dan langsung disambut oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Hussein Bagis, dan Atase Pertahanan RI di Abu Dhabi, Brigjen TNI Muhammad Irawadi pada Jumat 9 Agustus yang lalu. Tim Nakes TNI tahap pertama yang melibatkan 25 personil ini selanjutnya diberangkatkan dari Abu Dhabi menuju El Arish, Mesir dengan menggunakan pesawat Angkatan Udara Uni Emirat Arab berjenis Boeing C-17 Globemaster III pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 dan akan tiba pukul 10 waktu setempat. Direncanakan 15 personel nakes TNI berikutnya akan diberangkatkan pada tahap kedua sesuai perkembangan situasi keamanan. Setiba di El Arish, 25 personel TNI yang dipimpin oleh Kolonel CKM Ardi Pasmawi langsung menuju rumah sakit terapung di El Arish, Mesir untuk melaksanakan briefing keselamatan dan orientasi awal. Kegiatan orientasi berupa peninjauan fasilitas rumah sakit terapung El Arish seperti ruang farmasi, perawatan, peralatan radiologi atau X-ray, sarana rehabilitasi medis, dan fasilitas lainnya. Nakes TNI juga mulai mengecek sejumlah pasien yang sedang menjalani perawatan dan rehabilitasi di rumah sakit terapung tersebut. Rumah sakit terapung di El Arish sudah beroperasi sejak bulan Februari 2024 dan telah merawat lebih dari 3.700 warga Palestina yang menjadi korban akibat serangan Israel. Sebelumnya, Menhan Prabowo Subianto sempat memberikan pembekalan kepada 40 nakes TNI yang berangkat untuk misi kemanusiaan Gaza pada Rabu 7 Agustus yang lalu. Kehadiran nakes TNI diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap warga yang terdampak konflik dan sekaligus sebagai wujud komitmen Indonesia dalam mendukung kemanusiaan di wilayah tersebut. Pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, demi mendatangi lokasi puncak acara HUT RI ke-79, para pelajar dan juga guru desa Lepangeng, Sidrap, Sulawesi Selatan harus bertaruh nyawa, menempuh jalanan terjal dan juga longsor. Mereka pun harus menempuh jarak berpuluh-puluh kilometer demi merasakan euforia pesta hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah video amatir perjalanan para pelajar dan guru dari siswa UPT SD, SMP 1 Atap 8 Batu, Desa Lepanggeng, Kecamatan Pituraise, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan yang diabadikan oleh Mia Erika Susan, salah seorang guru di sekolah ini. Niat keras dan semangat pantang menyerah guna menyemarakan HUT kemerdekaan RI yang dipusatkan di Desa Balawae yang berjarak kurang lebih 30 km dari sekolah mereka tak menyurutkan semangat mereka. Meskipun harus berjalan kaki sambil menggotong kendaraan roda 2 serta menyusuri material longsor dan perbukitan. Akses jalan yang longsor mereka lalui dengan berbekal seutas tali yang telah mereka siapkan. Idealnya waktu tempuh hanya berkisar 3 jam, namun karena longsor perjalanan harus ditempuh dalam waktu 8 jam. Jujur kami tidak pernah berpikir, tidak pernah membayangkan bahwa akan seberat itu, akan sebesar itu longsor yang ada di titik bentuk S. Kami tidak pernah membayangkan bahwa akan beresiko seberat itu. Namun dengan niat kami dan teman-teman, kami berusaha dengan menggunakan tali untuk menggantung motor untuk bisa diseberangkan sehingga kami lolos dari titik itu. Kandas. Dengan segala upaya, guru dan siswa SMPN 8 Batu akhirnya tiba di Desa Belawae. Meski begitu, mereka harus menginap hingga hari pelaksanaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia digelar. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan.
Pemirsa, Zaskia Meka dan sejumlah selebriti lainnya mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Zaskia tak dapat membendung air matanya saat tiba di masjid yang menjadi simbol perjuangan rakyat Palestina tersebut. Tenang banget. Ini azan pertama kita di sini. Iya, ya Allah. Setelah dari kamp pengungsian di Yordania, Zaskia dan rekan-rekan melanjutkan perjalanan ke Masjid Al-Aqsa. Di sini, Zaskia merasakan bahagia bisa menginjakan kaki di masjid yang menjadi simbol perlawanan rakyat Palestina atas Israel tersebut. Zaskia dan rombongan sempat berbincang dengan salah satu syekh yang menjadi pengurus Masjid Al-Aqsa. Sebelum rombongan sholat maghrib di Masjid Al-Aqsa, mereka pun sempat mengunjungi Masjid Ghibli yang berada di kawasan Masjid Al-Aqsa. Indah Dari pun menceritakan betapa istimewanya masjid tersebut. Ini namanya Masjid Ghibli. Ghibli. Iya. Ghibli. Ini pertama kali ini masjid yang dibangun. Kiblat yang di bawah. Di bawahnya ada di bawah. Dan di bawah itu ada mihrab Maryam. Tempat Maryam berdiam diri selama hamil, kan difitnah orang. Dan ini ibrah besar buat kita sih, pelajaran besar. Kalau lagi difitnah, udah diam aja. Nggak usah sibuk doa aja. Oke. Dan ketika Ibunda Maryam melakukan itu, lahiran Nabi Isa yang menolongnya masih bayi bisa ngomong. Itu juga kita. Difitnah ini itu, dibelain itu, diam aja. Berdoa sama Allah, sibukin ibadah. Nanti Allah yang tolong kita. Jadiin Allah sebagai wakil kita buat membela, melindungi. Kita nggak perlu pengakuan orang lain bahwa kita benar, tapi biar Allah yang ada Mas Oke. Selama di kawasan Masjid Al-Aqsa, Zaskia dan Ratna Galih terharu dengan keramahan warga Gaza terhadap orang Indonesia. Pokoknya setiap mereka tahu ada orang Indonesia diurusin, kita dibawain minum, ditanya mau makan apa, kamar hotelnya nyaman nggak, kalau ada masalah apapun suruh kabarin. Naik mobil, Malah mereka yang jamu tuh masih, padahal kita kesini mau ngurusin tuh ya. Nah, tadi ya bilang ya aku ya Allah kayak kita butuh air soalnya tersedak terus nih dengan air mata. Waalaikumsalam, thank you so much. Cuma jalan beberapa langkah ada yang bawain air minum dong. Allah maha baik ya. Kayak ngejamu banget. Ini mau udah malam iya. Di sini ntar. Dalam salah satu sesi live Instagramnya, Zaskia tak bisa menahan air matanya lantaran haru bisa menginjakan kaki di Al-Aqsa dan bertemu dengan orang-orang baik di sana. Lantas, apakah Zaskia tidak takut dengan imbas peperangan dan keselamatan dirinya? Nah ini suasananya. Kalau dibandingkan dengan Masjidil Haram sama Masjid Nabawi, Aqsa ini tergolong sepi banget. Padahal ini adalah salah satu yang disucikan. Insya Allah doain ya, semoga aman. Ketat nggak buat masuk ke Aqsa? Alhamdulillah nggak ketat. Cuman emang situasinya kan kita tahu semua lagi panas. Jadi aman apa enggak nggak bisa jawab karena itu ada pertanyaan yang sulit. Yang jelas aku cuma doa sama Allah semoga kesini itu aman, selamat dan bisa bermanfaat. Doain aja. Tentara, jujur tadi aku nggak lihat banyak tentara di sini. Hanya pas mau masuk ada 4 tentara aja. Cuman ditanya dari Indonesia, ya udah silakan masuk, nggak dicek paspor juga. Aku nggak pakai travel, mandiri sama timnya Indah Dari. Masya Allah Indah Dari timnya di sini kenal sama Syekh, kenal sama semua orang yang di sini. Jadi nyaman banget. Kita dijamu, baru nyampe udah lagi jalan ditawarin naik mobil, dikasih minum, ditawarin makan, diajak ke rumahnya semua orang di sini. Luar biasa. Kita diservis banget sama orang-orang di sini. Yang nanya aman, itu pertanyaan yang sulit tadi Syekh juga bilang gitu. Nggak bisa ngomong aman apa enggak. 7 masjid di sini. Mengingat bahayanya perjalanan yang ditempuh, Zaskia Meka bahkan sempat membuat video wasiat untuk sang suami dan anak-anaknya saat di perjalanan. Assalamualaikum, hai, ini ya udah di perbatasan Israel. Terus doain semoga selamat, aman sampai balik lagi ke Indonesia. Tapi untuk berjaga-jaga harus memberikan video wasiat. Jadi kalau apapun ada yang terjadi sama ia nanti, terus nanti diberikan ke anak-anak apabila mereka udah di usia yang cukup. Ya udah, semoga nggak diperlukan video ini. Titip semua ya. Assalamualaikum.
Zaskia juga mengaku jika semua akomodasi perjalanan ke Yordania berasal dari dana pribadinya dan bukan merupakan dana sumbangan dari donatur. Ya, Ana dan juga pemirsa, ini sedang ramai di media sosial. Ada satu tren dengan menampilkan lagu Forever Young yang tidak hanya diikuti oleh masyarakat Indonesia, tapi juga artis yang ikut juga mengikuti tren ini dengan memajang foto masa mudanya dulu. Ya, mirisnya unggahan Andre Taulany justru dikomentari oleh Sule. Media sosial selalu melahirkan tren dan challenge baru yang langsung menjadi viral dan diikuti banyak pengguna akun. Belakangan, tren Forever Young sedang banyak diikuti oleh netizen. Tren Forever Young menunjukkan transformasi awet muda sang pemilik akun. Dalam tren Forever Young, sang pemilik akun akan mengunggah kolase foto-foto atau video sejak mereka muda hingga saat ini yang tidak memiliki banyak perubahan alias Forever Young. Sesuai dengan namanya, tren ini menggunakan lagu lawas milik band asal Jerman Alphaville yang berjudul Forever Young. Tak hanya netizen, sejumlah artis juga ikutan tren tersebut. Dalam akun Instagram @lunamaya ikut tren Forever Young dengan mengunggah kolase video lamanya hingga video terbarunya saat ini. Tentu saja, Luna Maya terlihat tetap cantik sejak muda dulu hingga usianya sudah kepala 4 saat ini. Artis Hesti Purwadinata ikutan tren Forever Young dengan cara yang tak biasa. Bukannya menunjukkan kolase fotonya yang cantik sejak muda lewat akun Instagramnya @hestipurwadinata, wanita yang juga berprofesi sebagai komedian ini justru menunjukkan video dirinya yang sering melakukan kecerobohan sejak muda. Tak ingin ketinggalan, Andre Taulany juga ikutan tren Forever Young. Pria yang sedang memasuki proses perceraian dengan istrinya ini mengunggah kolase fotonya sedari muda hingga kini. Uniknya, video kolase yang diunggah dalam akun Instagramnya @andreastaulany, Sule, teman dekat sekaligus rekan komediannya, justru berkomentar jika Andre sedang tebar pesona dengan kalimat tebar pesonisme nih. Komentar Sule pun spontan menjadi sorotan netizen. Menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Natelita. Dan saya Fena Kintan pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.